Om Swastiastu. Halo semuanya, baik di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara penulisan latar belakang dalam sebuah penelitian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Raditya Yulisa Fitri dengan NIM 2013071015 dari Rombel 2 Program Studi S1 Pendidikan IPA. Adapun cara penulisan latar belakang dalam sebuah penelitian yang pertama yaitu alasan dalam memilih penelitian yang akan dilakukan. Di mana pada latar belakang penelitian ini, alasan ini yang dapat membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, yaitu fenomena inilah yang dipandang menarik untuk diteliti terkait dengan faktor-faktor apa sajakah yang kemungkinan menyebabkan orang mau membayar pajak. Hal-hal apa sajakah yang besar pengaruhnya terhadap kemauan membayar pajak, khususnya bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk lebih dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya di kota atau mohon. Yang kedua yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti. Di mana permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah latar belakang ini, sebuah peneliti akan memecahkan sebuah permasalahan yang tertarik untuk dipecahkan dalam sebuah penelitian. Sebagai contoh yaitu, responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja, dikutip dalam UU KUP pada tahun 2007. Hal ini yang menyebabkan adanya kemungkinan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu, ingin diteliti apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta kualitas layanan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan harapan kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Yang ketiga yaitu mengenai urgensi penelitian dan alasan mengapa tema tersebut harus diangkat. Baik, di mana urgensi itu sendiri dalam penelitian ini yakni tingkat atau kepentingan dalam sebuah penelitian. Urgensi penelitian dapat dikatakan sebagai tingkat pentingnya melakukan sebuah penelitian. Sebagai contoh yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP Tomohon. Yang ketiga yaitu metode penelitian yang akan digunakan. Dalam sebuah latar belakang, kita juga dapat memaparkan mengenai metode penelitian yang akan kita gunakan dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Di mana salah satunya yaitu metode penelitian deskriptif. Dan data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu kita dapat menggunakan dua data, yaitu data kualitatif atau data kuantitatif. Tergantung pada penelitian yang kita lakukan. Di mana data kualitatif ini yaitu tidak menggunakan angka, dan data kuantitatif yaitu dalam bentuk angka, grafik, dan umumnya menggunakan rumus statistika dalam perhitungannya. Yang kelima yaitu harapan setelah penelitian dilakukan, di mana seorang peneliti akan memberikan harapan setelah penelitian tersebut
dilakukan. Sebagai contoh yaitu pengaruh kesadaran bayar pajak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kota Tomohon. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai cara membuat sebuah latar belakang. Maka akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.